1. Nats sebagai dasar khotbah. Alkitab harus selalu menjadi dasar khotbah. Sebabnya bahwa berkhotbah adalah berkata tentang Allah dan kesaksian tentang pernyataan Allah terdapat di dalam Alkitab. Ada 4 macam khotbah yang pernah dikemukakan. Yang pertama, khotbah yang bersifat menerangkan atau ayat demi ayat. Dan yang kedua, khotbah menurut nats, artinya menganalisis suatu ayat tertentu dari Alkitab. Dan yang ketiga, khotbah yang berkisar sekitar suatu pokok, misalnya tentang kasih Allah, arti kerajaan Allah, doa, dan sebagainya. Yang keempat, tentang suatu masalah tertentu, misalnya kemerdekaan beragama, negara dan gereja, dan sebagainya. 2. Pemilihan nats khotbah. Dalam pasal ini akan dibicarakan hal memilih nats untuk berkhotbah. Yang pertama, perikop-perikop. Pendeta-pendeta gereja tersebut mengikuti perikop-perikop yang telah disusun oleh suatu komisi gereja. Banyak pengkhotbah suka mempergunakan daftar perikop itu, karena dengan demikian mereka tidak perlu membuang waktu dan pikiran mencari sendiri nats khotbah dari Alkitab. B. Khotbah deretan. Gereja evangelis di luar Luteranisme tidak mempergunakan daftar-daftar perikop, melainkan mereka suka berkhotbah terus-menerus tentang suatu kitab. Dengan hal itu, jemaat dapat mengerti ciri khas dan tujuan suatu kitab dan pengarangnya dengan lebih baik karena berturut-turut mendengar dan diberi tafsiran. Namun, ada orang berpendapat bahwa khotbah deretan tersebut dapat membosankan. Namun, hal itu juga tidak tergantung pada nats, melainkan kembali kepada pengkhotbah dan bagaimana cara penafsirannya. Dan juga pembacaan deretan harus diputuskan untuk berkhotbah tentang nats yang berkaitan dengan hari-hari istimewa. C. Pemilihan nats bebas. Ada pendeta-pendeta yang tidak terikat baik oleh daftar perikop maupun nats deretan, melainkan mereka suka mencari nats sendiri untuk tiap-tiap hari Minggu. Cara ini juga ada baiknya karena kita selalu memikirkan Alkitab tersebut berhubungan dengan konteks jemaat saat itu dan juga pengalaman-pengalaman jemaat. Pendeta tersebut bebas untuk memilih satu nats yang hangat yang memerlukan penjelasan dan pemecahan dari firman Tuhan. Namun, ada bahayanya karena cenderung memilih nats yang fokus pada satu pokok atau permasalahan sehingga melalaikan bagian-bagian yang lain, sehingga jemaat kurang akan kekayaan firman Allah. Mengenai ketiga cara yang disebutkan di atas, tidak boleh dikatakan bahwa yang satu baik sedangkan yang lain harus ditolak. Oleh sebab itu, pengkhotbah tidak perlu mengikat diri pada satu cara saja. Kita masuk dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang arti hermeneutika. Nah teman-teman, istilah hermeneutika berasal dari kata hermeneuo yang berarti menyebut, menerangkan, dan menerjemahkan. Nah, dalam pasal khotbah untuk jemaat telah ditekankan bahwa khotbah bukan suatu uraian atau ajaran yang tidak bersangkut paut dengan manusia pada masa kini, melainkan di dalam khotbah itu firman Allah disampaikan secara langsung kepada para pendengar sehingga mengalami pertemuan dengan Tuhan. Maka di sini harus dipikirkan dengan cara bagaimana suatu nats Alkitab yang mengenai masa lampau dapat dihidupkan sedemikian rupa hingga jemaat insaf bahwa Allah tidak berbicara dengan bangsa Israel dahulu kala saja, melainkan Ia berbicara dengan kita pada hari ini juga. Tetapi bagaimana caranya kita dapat mencapai tujuan tersebut? Hermeneutika akan membantu kita dalam usaha ini, yaitu mengajar kita bagaimana sebuah nats yang dikarang dahulu kala harus diterangkan pada masa sekarang, bagaimana suatu kejadian pada masa yang lampau dapat diterjemahkan ke dalam masa sekarang, bahkan bagaimana kita dapat mencapai kesamaan masa.
Nah, dari batas arti tadi, kita sudah nampak bahwa hermeneutika itu lebih luas dari eksegese atau tafsiran. Tegasnya, apa yang disebut tafsiran merupakan bagian pertama saja dalam usaha hermeneutika. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan hermeneutika. Sejak dahulu kala, ahli-ahli teologi memikirkan dengan cara bagaimana nats Alkitab harus ditafsirkan dan dikenakan sehingga dimengerti oleh pendengarnya pada suatu masa dan di situ tempat yang tertentu. Dalam gereja lama, terdapat suatu aliran yang kuat yang berpegang kepada tafsiran alegoris. Artinya, di dalam nats, masing-masing dicari arti yang rahasia yang tidak diketahui oleh para pembaca yang biasa. Cara tafsiran alegoris sebenarnya berasal dari filsafat Yunani dan masuk ke dalam gereja melalui teologi Yahudi Alexandria. Pelopor utama tafsiran ini ialah Bapa Gereja Origenes yang membedakan 3 arti yang berbeda dalam tiap-tiap nats, yaitu yang pertama, arti menurut aksara sebagaimana dipahami oleh tiap-tiap pembaca atau orang somatis serba tubuh. Kemudian yang kedua, arti yang tersembunyi mengenai kesusilaan yang dapat dimengerti oleh orang psikis atau orang serba jiwa. Dan yang ketiga yaitu arti rahasia mengenai kebatinan Allah yang ditangkap oleh sedikit orang saja yang disebut orang pneumatis atau serba roh. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai rancangan kerja untuk persiapan khotbah. Nah, teman-teman, di sini ada 5 pembahasan yang kelompok kami cantumkan, yaitu yang pertama, membaca nats khotbah dengan teliti. Jika mungkin dalam bahasa asli membandingkan beberapa macam terjemahan, misalkan terjemahan bahasa Indonesia yang lama dan yang baru, bahasa daerah, bahasa Inggris, dan lain-lain. Memeriksa skopus nats yang mendahului dan mengikuti perikop kita. Yang kedua, membandingkan nats-nats yang sejajar atau yang bersangkut paut dengan perikop khotbah. Dalam usaha ini, kita dibantu oleh petunjuk nats-nats pada pinggir atau di bawah ayat yang tertentu dan oleh konkordansi. Yang ketiga yaitu menentukan jenis nats kita, yaitu di mana ada cerita, nubuat, perumpamaan, mazmur, ajaran, dan teguran. Yang keempat yaitu menyelidiki latar belakang perikop khotbah. Misalnya, jika nats kita dari sebuah kitab nabi, bagaimana keadaan sejarah bangsa Israel atau Yehuda ketika nubuat itu diucapkan? Jika nats dari Injil, kepada siapa Yesus berkata? Apakah yang menyebabkan ucapan yang tertentu? Apakah tujuan perkataan atau perbuatannya? Jika nats dari surat Rasul, kepada siapakah surat itu ditulis? Bagaimana keadaan jemaat yang dibicarakan dalam bagian ini? Dan cara yang kelima yaitu menafsirkan nats khotbah ayat demi ayat sambil mempergunakan buku-buku yang ada. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembedaan jenis nats. Nah, teman-teman, dalam pembahasan ini kelompok kami mencantumkan ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama cerita. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, terutama dalam Injil-Injil, terdapat banyak cerita mengenai hal-hal yang sudah terjadi. Berhubung dengan nats yang demikian, khotbah harus membicarakan hal ihwal cerita Alkitab. Tidak boleh pengkhotbah mengubah cerita menjadi satu perumpamaan saja. Misalnya, cerita tentang angin ribut diredakan. Yang kedua yaitu perumpamaan. Istilah perumpamaan dipergunakan untuk bermacam-macam atau kata-kata lukisan, mulai dari pepatah sampai kepada cerita yang menjelaskan secara alegoris, tetapi pada umumnya istilah perumpamaan itu menandai suatu kejadian yang diceritakan untuk menjelaskan peristiwa yang lain. Yang ketiga yaitu mazmur. Jika kita hendak berkhotbah tentang mazmur, baiklah ditentukan corak mazmur lebih dahulu, atau lihat pembimbing ke dalam kitab mazmur, karangan Barth, dalam terjemahan mazmur yang baru. Kemudian ada ajaran dogmatis. Kitab suci, khususnya surat-surat rasul, kaya akan ajaran dogmatis tentang Allah, Kristus, sejarah, hukum Taurat, dosa, anugerah, dan manusia.
Ajaran-ajaran ini berakar pada sejarah interaksi Allah dengan manusia. Oleh karena itu, khotbah tidak boleh sekedar memaparkan ajaran secara dogmatis. Sebaliknya, sejarah yang mendasari ajaran tersebut harus dijelaskan agar jemaat dapat terlibat dalam sejarah Allah dengan manusia, sehingga mereka memahami ajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu ajaran etis. Alkitab tidak hanya mengajarkan tentang perbuatan Allah saja, melainkan juga mengenai perbuatan manusia. Bagaimana caranya ia patut hidup sebagai orang yang dipanggil ke dalam persekutuan Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, terdapat banyak nats yang berupa nasihat dan teguran, tetapi jika tidak berkhotbah tentang nats yang demikian, tidak boleh kita lupa bahwa nats-nats etis didahului oleh nats-nats dogmatis. Kita masuk dalam pembahasan yaitu tentang khotbah berdasarkan Perjanjian Lama. Kita yakin bahwa dalam seluruh Alkitab terdengar firman Allah. Namun, ada perbedaan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Hal ini sudah nampak dari nama Lama dan Baru yang pertama kali muncul dalam surat Rasul Paulus yang bisa sama-sama kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 6-14. Nah, dalam sejarah gereja, terdapat dua sikap yang tentu harus kita singkirkan. Ada satu aliran yang membuang Perjanjian Lama sama sekali karena dianggap mengenai Allah lain, bukan Bapa Yesus Kristus. Aliran yang lain berpendapat bahwa Perjanjian Lama semata-mata firman Allah kepada gereja dan bukan kepada orang Yahudi. Terhadap kedua salah paham itu, harus ditekankan bahwa di dalam Perjanjian Lama, kita memang mendengar firman Bapa Yesus Kristus. Akan tetapi, firman itu ditujukan dan disampaikan terutama kepada bangsa Israel dan bersangkut paut dengan sejarah bangsa itu. Bagian-bagian sejarah di dalam Perjanjian Lama mengajarkan kita dua hal yang penting. A. Allah Khalik langit dan bumi tidak meninggalkan ciptaannya, melainkan tetap bergaul dengan makhluknya, baik melalui hukuman maupun dengan keselamatan yang daripadanya. Sejarah keselamatan yang dimulai dengan Abraham barulah akan digenapkan apabila segala ujung bumi pun akan melihat keselamatan yang daripada Allah kami dipandang dari sudut ini. Gereja Perjanjian Baru berada pada satu garis dengan umat Israel, yaitu mengambil bagian bahkan turut mewujudkan rencana Allah dengan dunia. B. Perjanjian Lama tidak hanya mengajarkan bahwa Allah bergaul dengan makhluknya, melainkan melukiskan juga cara pergaulan itu. Demikianlah, Alkitab tidak mengandung suatu ajaran tentang Allah, melainkan mempersaksikan suatu deretan peristiwa-peristiwa yang mengharukan, suatu pergumulan Allah dengan manusia, perbuatan dan perkataan Allah, jawab dan perbuatan manusia, menerima atau menolak, mengasihi atau membenci, reaksi Allah, berkat atau kutuk, penyelamatan atau hukuman. Sejarah dalam Perjanjian Lama mengajarkan bahwa Allah tetap bergaul dengan ciptaannya melalui hukuman maupun keselamatan. Sejarah keselamatan yang dimulai dengan Abraham akan mencapai kegenapannya saat seluruh dunia melihat keselamatan dari Allah. Dalam hal ini, Gereja Perjanjian Baru melanjutkan peran umat Israel. Perjanjian Lama memperlihatkan bagaimana Allah berinteraksi dengan manusia melalui tindakan, perkataan, reaksi manusia, dan tanggapan Allah berupa berkat atau hukuman. Karena pola relasi Allah dengan manusia tetap sama hingga kini, kisah-kisah Perjanjian Lama tetap relevan sebagai contoh dan pelajaran bagi gereja masa kini tanpa mengabaikan makna sejarah aslinya. Namun, hukum Taurat dalam arti sempit peraturan atau larangan tidak lagi mengikat gereja sebab Kristus telah menggenapinya. Hukum yang berlaku sekarang adalah hukum kasih sebagaimana diajarkan oleh Yesus. Meski begitu, hukum-hukum Perjanjian Lama tetap memiliki nilai ajaran baik tentang kekudusan, hubungan sosial, maupun pemahaman tentang kehendak Allah, dengan semuanya mengarah kepada Kristus. Kesadaran akan hukum kasih yang menjadi inti ajaran Yesus harus membimbing gereja dalam memahami
dan mengajarkan perjanjian lama sehingga tidak kembali menaklukkan jemaat di bawah hukum Taurat lama. Selain itu, aspek hukum sosial Israel juga menunjukkan bahwa iman Kristen tidak boleh terpisah dari tanggung jawab sosial dan kenegaraan. Dari uraian di atas, nampaklah bahwa perjanjian lama mempunyai makna yang besar untuk gereja. Andai kata kita selalu berkhotbah tentang perjanjian baru saja dengan melalaikan hubungannya dengan perjanjian lama, kemungkinan besar bahwa kita akan salah mengerti perjanjian baru. Banyak pendeta enggan berkhotbah berdasarkan nats-nats perjanjian lama karena takut akan kesulitan-kesulitan dalam usaha hermeneutika. Tetapi janganlah kita kecil hati, asal kita cukup mendalami nats perjanjian lama sambil memperhatikan petunjuk-petunjuk, tentulah kita akan mendengar firman Tuhan di dalam perjanjian lama juga.